Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini, tanggal 12 Mei 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia, bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu. Oke, aku lihat di sini dia kayak masih bingung bagaimana caranya untuk bisa meminta maaf sama kamu, untuk meyakinkan kamu lagi. Bahkan aku lihat di sini dia kayak melibatkan teman-temannya untuk uh, minta solusi ya, untuk minta solusi gimana bagusnya dia harus bersikap, apa yang harus dia lakukan, dia harus bertindak seperti apa. Karena kalau aku lihat di sini dia merasa bersalah banget sama kamu dan ingin meminta maaf, serta aku lihat di sini dia sudah sadar, sudah belajar dari apa yang telah terjadi di masa lalu. Dan aku lihat juga di sini dia masih sayang sama kamu, masih tertarik sama kamu, masih menginginkan kamu. Bahkan aku lihat di sini masih ada keyakinan dari dia untuk tetap mempertahankan situasinya. Maksudnya tuh dia tetap yakin bahwa apapun yang terjadi saat ini tuh memang sudah kehendak semesta gitu. Jadi dia yakin memang butuh untuk menunggu dan action gitu ya, menunggu sampai ada kesempatan untuk action. Kalau aku lihat di sini dia tetap memiliki keyakinan dan keteguhan hati bahwa kamulah orang yang ingin dia tuju gitu. Dan memang saat ini aku lihat dia masih ada sesuatu yang mengontrol dia, entah itu pekerjaan, orang tua, keluarga, atau pihak lain ya aku lihat, sehingga dia saat ini tuh nggak bisa gitu loh untuk bergerak secara bebas ke arah kamu. Dan mungkin juga situasi yang membuat dia juga stagnan gitu ya, nggak bisa langsung datang ke kamu atau apa ya, menjelaskan ke kamu seperti itu. Aku lihat di sini ya ada situasi yang menghambat dia. Kalau aku lihat di sini masih menghambat dia. Bahkan aku lihat di sini dia masih menyembunyikan sesuatu nih sama kamu, terutama perasaannya, keinginan dia, ya gairah dia terhadap kamu. Dan ada sesuatu juga mungkin yang masih dia sembunyikan dari kamu ya. Kalau aku lihat di sini, memang saat ini keadaan kamu dengan dia tidak stabil ya, bahkan adanya ketidakpastian juga tentang hubungan kalian, sehingga mungkin juga saat ini memang sudah berpisah. Terus itu juga aku lihat di sini sebenarnya kamu mungkin memiliki akar yang goyah, atau mungkin meninggalkan dia demi tujuan yang egois, atau mungkin dia selalu meninggalkan kamu, atau kemarin meninggalkan kamu dengan tujuan yang egois ya. Kalian situasikan aja ya. Jadi siapa di sini yang meninggalkan pasangannya secara egois gitu, sehingga di sini mungkin entah ini kamu atau dia tidak yakin dengan kelangsungan hubungan kalian di masa depan untuk jangka panjangnya tuh. Yang bisa jadi kamu masih ragu terhadap dia, apakah dia memang benar-benar mau serius sama kamu, apakah dia bisa benar-benar menggenggam hubungan ini jangka panjang, atau ini hanya sekedar untuk memuaskan kesenangan dia aja. Makanya hubungan ini juga on off terus gitu ya. Sehingga kalau aku lihat di sini, inilah yang sebenarnya membuat konflik atau perselisihan di antara kalian ya. Terus itu juga aku lihat di sini ada masalah kendala juga, entah ini dari kamu atau dia, tentang keuangan atau tekanan yang ditimbulkan oleh kewajiban keuangan yang mengikat dia ya. Bisa jadi dia mungkin memang punya hutang piutang, punya angsuran, atau dia harus membiayai seseorang ya, atau keluarganya, mungkin dia tulang punggung keluarganya atau apa. Intinya saat ini dia itu kayak bukan terbelenggu, kayak tertekan dengan masalah keuangan. Aku lihat di sini ya, ada suatu kewajiban tentang keuangan yang harus dia penuhi. Aku lihat di sini, sehingga aku lihat di sini dia sama kamu itu nggak bisa dengan mudahnya berinteraksi antar pribadi gitu loh ya, nggak bisa leluasa, karena menurut dia mungkin
keuangan itu adalah bentuk kestabilan bagi dia. Jadi mau kamu berpikir bahwa kamu mungkin mengharapkan dia itu ya cuman untuk cintanya aja, kamu nggak memikirkan tentang nggak masalah dia punya uang atau enggak, tapi menurut dia keuangan itu adalah bentuk kestabilan. Jadi dia kalau punya uang dia bisa stabil, mau ngapa-ngapain juga enak kayak gitu loh. Kalau misalkan dia nggak punya uang itu jadi penghambat gitu, akhirnya ya seperti ini jadinya hubungan kalian terpengaruh juga gitu. eh Kalau misalkan kalian di sini sudah menikah, aku lihat berarti memang pernikahan kalian ini karena bisnis, bukan karena cinta ya. Kalau aku lihat di sini. Dan mungkin juga kalau misalkan kalian di sini belum menikah, berarti dia ini sebenarnya belum mencari pasangan jangka panjang atau belum siap untuk berkomitmen serius ya. Kalau aku lihat di sini, kalau misalkan kalian belum menikah, dia itu belum siap untuk berkomitmen kayak gitu ya. Jadi mungkin dia perlu untuk berkonsentrasi untuk pengembangan diri dia ya, sebelum mendapatkan hubungan yang memuaskan, hubungan yang memang benar-benar dia yakini, dia inginkan gitu ya. Dan kalau aku lihat juga mungkin si dia ini masih kurang percaya diri ya untuk memberikan apapun yang pasangan inginkan, yang bisa dia berikan ke kamu gitu. Mungkin ya itu tadi, karena keuangan dia masih drop, keuangan dia masih sulit, sehingga dia ngerasa nggak percaya diri gitu loh untuk bersanding dengan kamu, karena mungkin selama ini dia tidak pernah memberikan hal-hal yang setimpal dengan apa yang pernah kamu berikan ke dia gitu. Mungkin kamu selama ini memberi dia barang-barang branded, barang-barang mahal, atau memberikan dia uang, atau memberikan dia apapun, tapi selama ini dia tidak pernah memberikan hal yang sama, atau paling tidak memberi kamu deh apa gitu ya. Mungkin dia nggak pernah ngasih itu ya, karena kalau aku lihat keadaan keuangan dia ini sulit gitu loh. Nah kalau misalkan ini tentang kalian yang sudah menikah, nah kalau yang menikah ini ada pernikahan secara bisnis ya, mungkin memang nikah kontrak atau ada niat di dalamnya ya, ingin numpang hidup atau bagaimana gitu, intinya ada pernikahan bisnis gitulah ya. Oke. Kemudian ada ketidakjelasan dan ada kebingungan dari salah satu pihak di antara kalian, atau mungkin dari kedua belah pihak bisa jadi. Karena memang banyak sekali kesalahpahaman atau dugaan-dugaan ya yang mungkin menghantui hubungan kalian ini. Terus juga mungkin memang kamu dan dia memiliki sudut pandang yang masih berbeda sama sekali, sehingga untuk menginterpretasikan cinta kalian itu masih sulit gitu, karena ya sudut pandangnya berbeda, tujuannya berbeda gitu. Keinginan dari hubungan ini mau dibawa kemana juga masih beda, sehingga ya masih nggak jelas hubungannya. Terus itu juga ternyata ada di salah satu di antara kalian ini orangnya kasar ya, entah itu dari tindakan, entah itu dari perkataan ya, sehingga membuat pasangan itu apa ya, kayak merasa direndahkan atau merasa kok nyari ribut terus atau apalah gitu, sehingga intinya pasangan nggak nyaman, akhirnya ya udah menarik diri gitu ya, menjauhkan diri dari pasangan yang galak gitu, yang kasar itu ya. So siapapun dia, mau itu kamu atau dia yang suka melontarkan kata-kata kasar, cobalah untuk lebih lemah lembut ya. Coba untuk bersikap coba untuk berkata dengan halus kayak gitu. Bahkan aku lihat kalau misalkan di sini kalian misalkan tinggal berdekatan gitu ya, atau mungkin kalian dalam satu pernikahan dan tinggal serumah gitu, mungkin bisa jadi sampai adanya pertengkaran secara fisik, mau itu secara verbal, mau itu secara fisik ya, mau cubit, pukul, tinju atau apapun itu, mungkin bahkan sampai seperti itu gitu ya. Jadi ini juga yang menjadi faktor masalah di hubungan kalian. Tapi sebenarnya aku lihat di sini ada Ten of Cup. Kalau misalkan kalian sudah menikah ya, berarti aku lihat sebenarnya gini. Sejujurnya dia itu sangat-sangat merasa senang banget ya berkumpul bersama dengan keluargamu, dengan keluarga kalian gitu ya. Kamu, dia, dan anak-anak kalian. Sejujurnya dia benar-benar ngerasa bahagia banget, ngerasa hidup dia sempurna gitu loh. Hidup dia kayak tenang gitu ya. Dan mungkin
inilah yang menjadi harapan dia, karena mungkin saat ini kalian nggak dalam suatu rumah yang sama, atau memang karena lagi bertengkar jadi kalian berpisah gitu ya. Sehingga yang diharapkan adalah dia pengen banget hari ini tuh dia kumpul dengan kamu, dengan anak-anak kalian seperti itu. Nah, kalau misalkan kalian di sini belum menikah ya, aku lihat di sini memang ini dia itu kayak punya pengharapan ingin melangsungkan atau ingin memiliki hubungan jangka panjang dengan kamu, hubungan yang apa tuh namanya, ke arah yang lebih intens, lebih intim, aku berkomitmen, pernikahan, pertunangan yang semacam itu. Bahkan aku lihat di sini dia pengen apa ya, pengen memiliki penyatuan dengan kamu yang bertahan lama kayak gitu loh ya, kayak pernikahan ya, punya hubungan jangka panjang seperti itu. Bahkan aku lihat di sini dia pengen banget punya hubungan atau pernikahan yang memuaskan, yang damai kayak gitu juga. Bahkan aku lihat ya dia di sini pengen memulai keluarga baru bersama kamu ya, dan juga aku lihat di sini tuh pengen bersatu kembali dengan kamu. Apalagi kalau di sini kamu dengan dia belum menikah ya, mau kalian sudah menikah ataupun belum, sebenarnya ada keinginan dia untuk bersatu kembali dengan kamu. Intinya saat ini kalian itu berjauhan gitu loh ya. Terus itu juga ingin memulai hubungan jangka panjang yang baru, yang stabil ya, dan langgeng kayak gitu. Ya, intinya seperti itu. Dia mau kalian ini saat ini memang bertengkar tapi sudah menikah ataupun belum, ada keinginan dari dia untuk bersatu kembali, untuk memperbaiki hubungan seperti itu, untuk punya hubungan jangka panjang dengan kamu. Seperti itu aku lihat ya. Nih, bahkan aku lihat di sini ada the Fool. Dia ingin memulai kembali hubungan dengan kamu. Cuman kalau misalkan ini kamu dengan dia itu belum menikah, aku lihat memang dia di sini kayaknya belum siap untuk berkomitmen. Tapi dia ingin memperbaharui lagi hubungan dengan kamu, ya. Karena sebenarnya gini, dia itu ketika sama kamu itu memang menjalani hubungan yang spontanitas gitu aja loh. Ya jadi kenalan, pas kenal kok ya seneng gitu loh. Maksudnya dia ngerasa bahagia ada kamu, ada yang merhatiin. Terus itu juga mungkin sevibrasi, sefrekuensi kalian ya. Terus itu juga kalau ngomong itu nyambung. Terus cara kamu pembawaannya mungkin nyenengin dia. Intinya gini, sebenarnya walaupun percintaan kalian ini spontan gitu ya, tapi sebenarnya dia seneng banget sama kamu ya, sehingga ada timbullah rasa ketertarikan. Cuman apakah dia siap untuk berkomitmen, aku belum lihat ini ada keinginan, belum ya. Jadi dia pengen untuk lebih dekat dulu, menikmati momen-momen dulu ya, karena kalau aku lihat di sini dia merasa bahagia sama kamu, makanya di sini dia pengen datang lagi ke kamu. Karena sebenarnya dia jatuh cinta banget sama kamu. Dia merasa sangat gembira, dia sangat bahagia ketika dia memiliki kamu gitu. Aku lihat di sini ya. Jadi aku lihat di sini dia memang ingin sekali memulai kembali hubungan dengan kamu. Tapi apakah komitmen? Aku lihat di sini tuh belum. Jadi kayak nuansanya tuh kayak memperbaiki hubungan aja dulu gitu ya. Nggak usah buru-buru dalam komitmen kayak gitu. Nikmati aja dulu, have fun berdua. Terus itu apa ya, memahami satu sama lain. Terus itu lebih dekat lagi kayak gitu ya, menikmati momen-momen bersama. Karena kalau aku lihat ya, sebenarnya dia ini belum mencapai suatu kepercayaan diri. Bahkan dia itu belum menikmati semua kesenangan yang dia harapkan di hubungan ini. Nah, kepercayaan diri dia itu mungkin ya itu tentang ada masalah dari keuangannya. Ya, jadi belum siap gitu loh untuk bisa seimbang dengan kamu, bersanding dengan kamu. Dia merasa insecure sama kamu. Tapi di sini juga dia masih masih punya rasa penasaran untuk membuat hari-hari dia bersama kamu itu senang gitu loh. Nah, itu dia belum mencapai titik puncaknya kesenangan dalam hubungan bersama kamu. Terus itu juga konsistensi hubungan kalian kan sama ini tuh jarak apa ya? Kayak on off gitu. Ya jarang banget gitu kan, komunikasi juga jarang. Sehingga itu yang ingin dia
setel ulang gitu ya, ingin dia lebih konsistenkan gitu ya, ingin lebih teratur, lebih apa sih, lebih lebih sering kayak gitulah. Intinya ada konsistensi ya di hubungan ini. Nah, kalau aku lihat inilah yang sebenarnya menjadi akar masalah dari si dia. Ya, karena kalau aku lihat secara keuangan, dia ini belum merasa percaya diri karena itu tadi dia menganggap bahwa keuangan yang stabil itu memberikan rasa percaya diri ke dia, membuat dia merasa bahwa dia mampu untuk melakukan segala sesuatunya gitu. Bukan berarti dia ini orangnya materialistis, bukan, tapi dia berpikir secara logika. Ya semua juga butuh uang kayak gitu loh. Hidup juga nggak cuma makan cinta gitu. Ya kali aku cuma dibiayain kamu doang kayak gitu, emang kamu mau biayain seumur hidup gitu kan. Dia nggak mau menjadi tanggungan kamu, hanya hanya apa ya, hanya menjadi beban untuk kamu kayak gitu, sehingga dia di sini juga mau setara dulu dengan kamu agar kita nggak ada kejomplangan gitu loh, agar kita nggak nggak apa ya, apalagi kalau misalkan dia laki deh, intinya dia nggak dipandang rendah oleh keluargamu kayak gitu. Itu stereotip di Indonesia gitu, kalau laki-laki yang lebih apa ya, lebih keuangannya lebih kurang dari wanita, itu kadang stereotip keluarga itu agak memikirkannya rendah gitu loh ya, memikirkannya jelek kayak gitu. Jadi paling tidak dia pengen ada kesetaraan dengan kamu secara materi ya, paling tidak stabil deh gitulah bisa dibilang ya. Terus juga dalam hubungan ini mungkin ada masalah kecemburuan yang terlalu hiper, entah ini dari kamu atau dia. Terus juga ada keegoisan, manipulatif, ya perilaku mendominasi, entah ini siapa, entah ini dia, entah ini kamu. Kalian situasikan aja ya. Terus juga aku lihat di sini mungkin kamu berdealing dengan pria yang lebih tua dari kamu. Cuman dia ini memang belum seimbang, mungkin juga orang yang nggak sabaran, ceroboh, ya tidak dapat dipercaya. Jadi mungkin selama ini pun ada janji-janji yang dia pernah utarakan ke kamu, tapi sampai sekarang nggak ada yang terrealisasi ya. Memang kamu berdealing dengan seseorang yang tidak bisa dipercaya. Dan inilah yang mungkin menjadi stereotip kamu sekarang. Ya, apalagi dia saat ini belum stabil, bahkan mungkin kamu merasa kayak selama ini kamu nggak pernah didukung oleh dia ya. Terus itu juga mungkin dia pernah berlaku tidak jujur sama kamu, curang sama kamu ya. Bahkan mungkin dia pernah melakukan suatu prostitusi, atau ya paling tidak dia tidak setia lah ya pada kamu gitu. Mungkin dia selingkuh atau suka tebar pesona di luar sana kayak gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini memang orang yang sangat kepeduliannya itu terhadap konsumerismenya dia itu, intinya gini, hidup dia itu ya, dia lebih memedulikan tentang apa ya, kalau aku lihat di sini karakternya itu lebih serakah sih, serakah tapi juga dia males-malesan. Mungkin dia orang yang pernah berjudi atau saat ini sedang berjudi, atau mungkin ya kombinasi lah dari tiga itu ya. Jadi kalau aku lihat di sini kamu memang berdealing dengan seseorang yang tidak berperasaan deh ya. Bisa dibilang tuh kayak kejam, cuek, masa bodoh. Nah, kayak gitu ya. Ya karena ini orangnya manipulatif ya. Terus itu juga mungkin juga karena dia bersikap kayak gitu karena dia nggak mau dipandang rendah, tapi sebenarnya keadaan dia saat ini lagi rendah gitu loh, terutama dari materi ya. Jadi apalagi kalau misalkan dia seorang pria, kalau keuangan dia itu rendah, itu bisa merubah sikap loh. Sebenarnya sih nggak cuma pria ya, semua orang sebenarnya. Kalau misalkan keuangan dia lagi drop, itu bisa merubah sikap, tingkah laku, perilaku, pola pikir gitu. Nah itulah yang dia rasakan saat ini. Jadi makanya kayak kelihatan jahat dia ini sama kamu ya. Ya karena dia ini pusing dengan keadaan keuangannya. Terus juga dia pusing dengan hubungan dia yang nggak bisa berjalan dengan baik gara-gara keuangannya ini drop gitu loh. Ya makanya saat ini fokus dia adalah pekerjaan, uang, materi, itu aja ya aku lihat. Makanya di sini kamu merasa kayak udah tidak diperdulikan, diabaikan, diacuhkan, seperti kayak nggak dibutuhkan di sini. Nah itu yang menjadi poin saat ini yang kamu rasakan dan yang saat ini dia lakukan gitu. Sebenarnya dia ini punya masalah secara keuangan, dan mungkin juga karir juga mungkin nggak sestabil itu ya. Jadi makanya fokus dia adalah kerja, cari duit, sehingga kamu sering dia lupakan, sering diabaikan. Makanya di sini kamu merasa kayak nggak dibutuhkan atau kayak sering banget dicuekin kayak gitu ya.
Oke, kita lihat sih apa isi hati dia atau perasaan dia terhadap kamu. I love you unconditionally. Sebenarnya dia memang benar-benar sayang banget sama kamu, dia cinta banget bahkan tanpa syarat. Aku lihat di sini. Dia tuh udah ngerasa bahagia kok sama kamu. Cuman memang keadaan keuangannya ini yang mempengaruhi semuanya gitu ya. Kalau dibilang perasaan cinta, cinta aku lihat di sini. Bahkan dia sangat ingat sekali apa yang dulu pernah dia lakukan sama kamu. Wah, dia sangat ingat banget secara detail bahkan ya. I know exactly what I was doing. Ya, apapun yang pernah dia lakukan ke kamu, dia inget banget. Apa yang terjadi dengan hubungan kalian, itu dia tahu, dia inget, dia tahu banget gitu. Yang pernah dia lakukan ke kamu juga dia inget gitu. Nih, I love you unconditionally, di sini juga ada I love you. Jadi sebenarnya benar-benar dia tuh sayang banget sama kamu, dia cinta banget. Ya, bahkan aku lihat saking dia cintanya tuh ya, kadang dia rindu sama kamu tapi nggak bisa terlampiaskan. Ya udah, dia kadang suka buka handphone dia, suka scroll scroll ya, apa media sosial kamu, suka ya mengingat-ingat lagi, memulai apa ya, bukan memulai tapi kayak membaca-baca kembali conversation, percakapan yang ada di antara kalian kayak gitu. Dan dia kayak menanamkan ke hati dia, ke pikiran dia, ke hidup dia bahwa dia akan bersama kamu kembali katanya. We will be together again kata dia ya. Kita akan kembali bersama lagi kata dia seperti itu. Dan sejujurnya, my life is not as together as it seems. Jadi sebenarnya kehidupan dia itu tidak seperti apa yang kamu lihat sekarang. Mungkin sekarang kamu melihat dia baik-baik saja, dia bahagia, dia menikmati momen hidup dia. Padahal sebenarnya tidak. Keadaan dia sulit, aku lihat di sini. Keadaan dia tuh hancur, punya masalah keuangan yang cukup besar, ya. Ya mungkin hutangnya besar, atau angsurannya besar, atau mungkin dia juga harus memenuhi kebutuhan keluarga, ya mungkin keluarganya keluarga besar atau gimana. Intinya nih, orang sebenarnya nggak sebaik-baik itu keadaannya sekarang gitu ya. Tapi dia akan usahakan gimana pun caranya, dia akan cari peluang untuk bisa tetap bersama kamu ya saat ini. Cuman ya untuk saat ini nggak dalam waktu dekat, dia akan memperjuangkan kamu karena saat ini dia benar-benar lagi kesulitan banget secara keuangan gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Aquarius, Libra dan Gemini, Cancer, Scorpio dan Pisces. Itu aja, tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak saja ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini alfabetnya, bisa nama kamu, nama dia, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia, atau inisial nama kamu, inisial nama dia ya. Yang terpenting adalah ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.